kita maknai sebagai jangan sekali-kali Hilangkan. kita menghilangkan jasa ulama. Artinya peran ulama yang sangat penting di Kabupaten Pamekasan, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan para alim ulama tentunya menjadi pedoman dan referensi bagi kami P3 dan PKB yang notabene lahir dari pondok pesantren, lahir dari para santri untuk terus menjaga itu dan menjadi kiblat harmoni. Menjadi kiblat harmoni. Ini kan beda ya, safari politiknya P3 ke berpartai langsung kena menjelang pilkada. Kalau hanya untuk gas harmoni menjalin kan tidak harus menjelang pilkada, bisa jadi sudah setelah di dewan kan. Karena ini kira-kira PKB apa yang tawarkan kepada P3? Kami punya visi dan misi dan kami punya calon, punya figur. Kira-kira sudah ditawarkan nggak? Ya, dalam hal ini PKB masih concern untuk menyatukan visi tentang konsepsi Pamekasan ke depan dulu. Apakah figur tidak penting? Sangat penting bagi kami. Tetapi kami ingin melahirkan figur dari basis kriteria-kriteria atas nama gagasan, konsep dan ide itu. Jadi konstruksi politiknya PKB itu memilih figur dari kriteria dan gagasan-gagasannya. Dan itu yang akan kita buat sebagai pedoman untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kami untuk memilih tidak berangkat dari pola pikir siapa nih yang kita pilih, tetapi calon dengan kriteria apa nih yang harus kemudian kita pilih bersama. Karena itu bagian tanggung jawab kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau PKB sendiri akan mengusung tawabuk atau memang nebeng ke partai lain misalnya? Ya. Apa kata partai yang diajak berkoalisi? Kira-kira itu untuk kemudian kita ambil kebijakannya di akhir. Ini kan hanya pola. PKB menentukan figur di akhir setelah menyelesaikan konsep dan kriteria figurnya. Itu mungkin agak berbeda dengan partai yang lain, tetapi itu cita rasa yang kita ingin bangun. Politik gagasan itu yang ingin kita bangun. Dan P3 kita pilih sebagai kakak kandung kita suami pertama. Ini sepertinya bertolak belakang dengan apa yang sudah diberikan oleh DPP. DPP PKB itu sudah mengeluarkan 2 surat tugas kepada Fatah Yasin, kemudian kepada Raad. Nah, politik gagasan ini maksud apakah gagasan mereka berdua, Fatah Yasin kemudian Ra'ali, nanti dibawa ke P3 atau dielaborasi dengan berbagai hal yang sudah ada di dalamnya? Ya. Jadi kenapa kita menganggap bahwa gagasan itu sangat penting, ya kan? Bisa jadi kita ini menginginkan bahwa ini menjadi role model baru, menjadi cita rasa baru mewarnai politik pilkada di 2024. Kemudian kita harus memilih figur di kemudian hari. Iya, kita setuju itu. Kemudian ada yang sudah kita tugasi, sudah partai DPP tugasi. Itu kan dalam rangka melaksanakan kriteria yang kita maksud. Karena DES itu juga melakukan kontribusinya dengan memberikan gagasan-gagasan ini. Sehingga minimal siapapun yang akan dipilih nanti punya karakter dan gagasan-gagasan yang kita bersama P3 akan kita sepakati sebagai arah pembangunan kepemimpinan di Kabupaten Pamekasan. Ya, gagasan politik PKB sampai sekarang tetap bergulir. Tetap. Sementara di sisi lain ada 2 figur yang dapat surat tugas. Iya. Apakah misalkan dalam perjalanan nanti gagasan politik PKB yang bergulir ini tidak selaras dengan gagasan 2 figur ini bisa mengeliminasi surat tugas itu? Kami meyakini bahwa proses ini akan melahirkan kesepakatan bahwa penugasan dimaksud akan kemudian dievaluasi juga. Siapa yang kemudian paling memenuhi dan paling mendekati kriteria gagasan-gagasan dimaksud yang atas nama publik, atas nama harmoni, atas nama wejangan-wejangan para alim ulama dimaksud, itu yang kemudian akan menjadi habit baru, akan menjadi karakteristik pemimpinan itu.
bisa kemudian kalau ingin direkomendasi, ini loh karakteristiknya yang harus dipenuhi. Sempat ditawarkan nggak dua figur barusan kepada Dex Pilkada P3? Karena P3 kan udah punya 4 calon tuh, tapi P3 ini porsinya mau di posisi cabuk. Kemudian PKB juga begitu, posisinya inginnya di posisi cabuk. Apakah udah ketemu tuh formulasinya? Jadi kami sudah menyampaikan tadi, sebagai adik kandung kita ini penuh dengan adab. Jadi kita menunggu dauh-dauh dari kakak kandung. Kemudian insya Allah adik kandung itu tidak mungkin suul adab ke kakak kandung, dan kakak kandung pasti sangat menghargai dan mengayomi adik, begitu loh. Tapi ada kemungkinan untuk menjadi poros. Yang jelas sesama hijau penting menjadi jas dan alma mater Pamekasan ke depan. P3 yang hijau, PKB yang hijau menyejukkan, mengharmoni, kemudian mengedukasi masyarakat, memberikan warna-warna yang menarik. Oke, seberapa persen keyakinan PKB bisa berkoalisi dengan P3 berdasarkan hasil diskusi politik gagasan barusan? Kami sangat yakin tanpa dipersentase. Karena kita soal nilai. Yang penting yakin dulu ya. Ya, soal nilai ya. Baik itu nilai kesejarahan, bahwa P3 dan PKB itu dibangun atas fondasi nilai perjuangan para muassis, kesejarahan dan lain sebagainya. Saya pikir platform dan visi pembangunan PKB dan P3 ini sama. Ini kan Jadi kita ini merajut persamaan, bukan merajut perbedaan. Begitu dengan bertolak dari pilkada sebelumnya. Artinya masing-masing memiliki poros yang berbeda gitu. Sejauh ini bagaimana tanggapan Pak Ketua Dex? Kenapa? Sejauh ini bagaimana tanggapannya? Soal Pilkada kemarin kan nggak bareng. Iya. Tiba-tiba sekarang mau kayak rujuk gitu. Gimana ini? sebenarnya P3 dan PKB itu tidak pernah bercerai. Hanya Bisa ranjang. cara-cara kita mengedukasi publik yang menjadi pilihan-pilihan. Jadi soal bersama itu sebenarnya kita tidak pernah berpisah P3 PKB. Jadi hari ini PKB sowan ke P3, saya pikir itu sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Insya Allah kakak juga akan berkunjung melihat kondisi adiknya. Ini fokus ke Ketua Des Pilkada PKB Pamekasan. Sebelumnya kan ada 4 figur itu yang dimunculkan oleh PKB. Salah satunya Khairul Umam. Tiba-tiba surat tugas itu hanya menjurus pada 2 orang. Gimana komentarnya? Kecewa nggak? Sama sekali tidak kecewa. Iya. Sama sekali tidak kecewa. Artinya bahwa kedua beliau, ya kan, hari ini ditugasi untuk menjalin komunikasi yang saya pikir akan happy ending lah pada akhirnya. Siapapun itu, begitu akan happy ending. Oke. Intinya happy ending ya. Happy ending.